Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, yaitu masih tentang pembelajaran materi website. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas banyak tentang berbagai hal mengenai pengertiannya, kemudian pembagiannya, dan juga proses cara membuat website dari awal sampai dia upload secara teori ya. Di pembahasan kali ini kita akan coba tentang pembahasan yaitu masalah blog atau web blog. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya blog itu merupakan bagian dari website ya. Nah, kita lihat dulu pengertian dari sebuah blog atau web blog. Jadi blog ini adalah aktivitas tulis-menulis secara online yang berisi tentang berbagai hal secara bebas yang dilakukan oleh pribadi maupun kelompok dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Jadi tujuannya adalah memberikan sebuah informasi ya. Jadi hampir sama dengan website, itu juga sama-sama memberikan informasi. Tetapi di sini sebenarnya ada perbedaan antara blog dengan website ya. Nah, kalau kita lihat itu perbedaannya bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Kalau secara umum bahwa blog itu merupakan bagian dari web ya. Tapi web bukanlah sebuah blog. Ya, kalau kita ibaratkan misalnya seperti sebuah sepeda motor. Kalau dia sepeda motor itu adalah kendaraan ya. Tapi kendaraan tidak harus sepeda motor. Jadi artinya cakupan dari sebuah website itu lebih luas daripada blog. Nah, kemudian kita lihat untuk membuat sebuah blog, yaitu ada banyak penyedia layanan blog gratis di internet. Kita bisa lihat di sini, itu seperti misalnya ada Blogger, kemudian WordPress, terus Wix, Tumblr ya, Penzo, Webs, Weebly, Medium, dan banyak lagi ya. Jadi tidak semua ditampilkan di sini. Kemudian memang blog tersebut gratis ya, tapi ada layanan di dalam blog tersebut itu yang harus berbayar ya. Jadi ada beberapa fasilitas-fasilitas yang memang harus dibayar ya. Dan antara blog satu dengan yang lain itu dia ada layanan yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita lihat perbedaan blog dengan website ya. Nah, ini kita lihat dari berbagai sisi ya. Misalnya dari segi konten, kemudian dari segi aktivitas dan sebagainya. Nah, yang pertama, blog itu biasanya diisi secara teratur oleh pemiliknya atau yang disebut dengan blogger ya. Jadi dia karena merupakan aktivitas atau kegiatan ya, itu diisi secara teratur untuk menarik pengunjung ya. Nah, kalau dia situs web atau website itu kontennya bersifat statis atau tetap. Jadi dia jarang untuk diperbaharui. Ya, jadi misalnya website tentang profil perusahaan ya, kemudian informasi-informasi yang sifatnya satu arah ya, itu dia bersifat tetap atau statis namanya. Kemudian yang kedua, blog itu sifatnya tidak resmi ya. Jadi artinya menggunakan bahasa-bahasa yang bebas ya. Tidak ada aturan bahasa yang baku. Kalau dia website atau web itu dia menggunakan bahasa yang formal ya atau profesional karena dimiliki oleh perusahaan, instansi pemerintah, organisasi dan sebagainya. Kemudian blog bersifat interaktif ya. Jadi dia memberikan informasi itu kepada pengunjung itu secara interaktif. Jadi pengunjung bisa memberikan respon balik kepada pemilik blog. Kalau di website itu biasanya tidak ada respon baliknya ya. Artinya informasi yang diberikan itu hanya sebuah informasi yang satu arah. Jadi tidak memerlukan komentar dari pengunjung ya. Kemudian yang selanjutnya adalah blog itu bersifat informatif dan pendidikan. Jadi dia memberikan informasi yang berupa pendidikan atau kegiatan-kegiatan sehari-hari gitu ya. Kalau dia web umumnya bersifat bisnis ya. Sehingga ada
transaksi di sana. Kemudian blog itu bersifat interaktivitas tentang pribadi atau lingkungan. Jadi dia informasinya berupa informasi tentang pribadi ya, atau mungkin informasi-informasi berupa lingkungan gitu ya. Aktivitas kegiatannya dan sebagainya. Kalau web biasanya informasinya berupa produk barang atau jasa karena dia berhubungan dengan bisnis tadi ya. Kemudian blog itu beberapa orang memiliki sebuah blog ya. Jadi bisa bersifat pribadi gitu. Kalau di web itu dimiliki oleh perusahaan. Dan umumnya sekarang kalau web itu merupakan bagian yang penting dari sebuah bisnis, maka biasanya web itu harus dimiliki ya oleh perusahaan untuk sekarang ini. Nah, yang selanjutnya tujuan orang membuat blog itu dari awalnya hanya tulis-menulis, pada akhirnya akan terbagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama adalah untuk menyalurkan bakat aktivitas tulis-menulis. Jadi bagi kamu yang punya bakat aktivitas tulis-menulis dan ingin memberikan informasi kepada orang lain untuk berbagi, sharing ya, itu bisa dilakukan dengan sebuah blog ya. Kemudian yang kedua tujuannya adalah untuk mendapatkan finansial, yaitu melalui sebuah iklan kunjungan ke blog. Jadi kalau blog kamu itu ramai ya, banyak pengunjung, itu bisa disisipkan iklan di sana. Kita bisa menjadi partner dari penyedia iklan lain atau perusahaan lain. Nah, itu bisa kita iklankan di blog kita. Sehingga kalau pengunjungnya banyak ya, itu nanti ada timbal balik yang kita terima, yaitu berupa finansial atau berupa uang ya, karena kita sudah mengiklankan produk mereka. Nah, itu dia. Nah, itu kira-kira pengertian dan perbedaan antara blog dengan website ya. Mungkin ini aja dulu ya materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Selamat berkarya.